Berhenti. Jangan berani-berani mengambil barang peninggalan papa. Kamu ini siapa sih, bocah tolol? Pergi sana, jangan ganggu. Kalian mau mengambil barang peninggalan papaku? Masih tanya aku siapa? Jangan-jangan kamu Chen Yuan? Papa bilang Chen Yuan itu pemuda tampan? Kok jadi orang bodoh begini? Kamu baru yang bodoh? Kalian siapa sih? Status nona besar. Orang kampungan sepertimu tidak pantas untuk tahu. Beberapa hari lagi, kamu datang ke kota cari aku. Aku akan memberimu kompensasi yang cukup. Sekarang, minggir dulu. Biar kami mengangkat barang peninggalan ayahmu. Aku nggak mau kompensasi apapun. Aku cuma mau menjaga barang peninggalan papaku. Coba kamu pikir-pikir lagi. Sebelum ayahmu meninggal, apa dia bilang sesuatu padamu? Nah, Papa sudah tidak kuat lagi. Nanti, kalau ada perempuan dari kota yang mau membuka peti mati Papa, biarkan saja dia buka. Ah, Papa, kenapa? dengar, kata Papa. Jangan tanya kenapa. Semua ini untuk kebaikanmu. Nanti kamu akan paham. Ingat, Papa tinggalkan sesuatu untukmu. Ah, Benar-benar papa yang menyuruh kalian datang? Kalau gitu, silakan angkat. Tapi hati-hati ya, jangan sampai rusak barang peninggalan papaku. Banyak omong, mana perlu kamu ingatkan. Nona besar, jangan-jangan kita salah tempat. Tidak mungkin. Tempatnya di sini. Lanjutkan pengangkatan. Sepertinya, makam air ini bukan sembarang orang bisa membukanya. Bagaimana kalau suruh si bocah bodoh ini coba? Coba kamu yang coba. Hehehe. Aku dapat. Cepat angkat lihat. Ini barang peninggalan ayahmu? Betul, aku sendiri yang lempar ke sini. Kalau bukan karena almarhum ayahku yang memaksaku datang di ranjang sakitnya, aku pasti nggak akan datang. Perjanjian 10 tahun hari ini sudah tiba. Siapapun yang melihat surat pernikahan ini harus menikahi putraku, Chen Yuan. Keluarga Shen akan jaya dan makmur. Jika tidak, Keluarga Shen akan terpuruk dalam jurang penderitaan. dan tidak akan pernah bangkit lagi. Bagus, kupikir akan menemukan harta karun. Ternyata cuma selembar surat pernikahan. Mau menyuruhku, putri tertua keluarga Shen yang terhormat, menikah denganmu? Si kampungan. Mimpi kali. Aku juga nggak mau nikah sama kamu. Harimau betina galak. Ayo kita pergi. HMPH, kalau mau pergi, cepat pergi saja. Hati-hati tersesat di gunung nanti malam dan diganggu hantu. Aduh. Ini dia harta karun yang ditinggalkan ayah buat aku. Ah.
Ingat, ayah meninggalkan sesuatu untukmu. Ayah, kamu sudah bersusah payah sekali. Bodoh ada di rumah, aku masak mie untukmu. Ibu, ini siang hari bolong. Tidak baik, ya? Apa salahnya? Ayo makan, aku buat khusus untukmu. Ini soal makan mie. Kamu mikirnya kemana? Oh, enggak. Enggak mikir apa-apa. Hei, makasih Bu. Dia, kelihatannya nggak sepenuhnya bodoh. Oh iya, dengar-dengar pagi ini, di gunung ditemukan sebuah mobil. Di dalamnya nggak ada orang. Menurutmu, jangan-jangan itu, mobil tadi malam itu. Bu, maksudmu, mobil tadi malam nggak turun gunung? Tapi nggak ada yang turun. Kata orang tua-tua. Di gunung selalu ada hantu, penjaga, makhluk-makhluk itu. Singkatnya, sangat berbahaya. Mungkin mereka sudah ketemu. Ah, jangan pusing-pusing. Kita lanjutkan hal yang kemarin malam belum dilakukan. Lanjutkan. Enggak, aku harus pergi ke gunung. Jangan Kak, aku harus cari mereka. Tidak boleh. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa? Itu. Gunung itu tidak bersih, kamu pergi pun percuma. Lagi pula, para penjarah makam itu tidak layak kamu ambil risiko. Mereka bukan penjarah makam. Ayahku bilang, jangan biarkan orang mati tanpa menolong. Dengar kata Kak. Jangan pergi. Dungu. Dengar kata Kak itu benar. Kak, maafkan aku. Dungu, kembali. Bagaimana kabarnya, Pak Qin? Sudah lepas darinya? Tidak jelas. Tapi sudah 2 orang mati. Belum tentu dia masih ada di sana. Tidak ada suara lagi. Pergi. Akhirnya dia pergi. Nona, cepat kita pergi. Kalau sampai ketahuan oleh makhluk itu, kita tidak akan bisa pergi. Apa itu? Ah, Cepat pergi, Nona. Pergi. ah, Wah, jalan buntu. Nona, aku yang hadang. Cari kesempatan untuk kabur. Pak Qin. Pak Qin, hati-hati. Diam, Chen Yuan. bocah bodoh. kalian baik-baik saja? Bocah bodoh, kenapa kamu sampai di sini? Kakak iparku bilang mobil kalian tidak keluar dari gunung, jadi aku datang lihat-lihat. Kamu kesini juga cari mati. Selagi dia belum marah, cepatlah kamu pulang.
Hati-hati. Jangan sakiti orang. Jangan sakiti siapapun. Ini. Kamu bisa menghentikannya? Kamu tidak ingat aku? Chen Yuan, kamu tidak terluka, kan? Bocah bodoh, niat baikmu kuhargai, tapi makhluk ini tidak punya perasaan. Hati-hati, hati-hati. Tidak apa-apa, kami benar-benar saling kenal. Hei, Oh, lidahmu kelu ya? Lidah kelu. Sudah, sekarang sudah tidak apa-apa, kamu pulang saja, dengar kata-kataku. Aduh, hehe. Kalian istirahat sebentar di sini. Sebentar lagi aku antar kalian turun gunung. tidak bisa. Aku tidak bisa turun gunung. Kali ini kalian beruntung, bertemu dewa penjaga yang ku kenal. Kalau bertemu yang tidak ku kenal, bisa-bisa ada masalah besar. Iya, Nona. Kita pergi dulu. Paling ping kita bawa lebih banyak orang lalu kembali lagi. Kalian masih mau datang lagi? Dewa penjaga di gunung ini tidak cuma satu. Tidak, aku tidak bisa pergi. Ayahku di rumah masih menunggu tanaman ajaib ini. Tanaman ajaib. Tanaman ajaib. Hai. Kamu besar di gunung, kamu tahu di mana tanaman ajaib itu? Aku juga nggak tahu. Hehehe, kamu lapar ya? Mau makan di rumahku nggak? Nona, kita makan dulu saja. Paling-paling kita kembali lagi nanti malam. Kebetulan bisa ajak lebih banyak orang. Hei, omongan bapak tua ini benar juga. Aku bukan bapak tua. Kamu ikut enggak? Kalau enggak, aku pulang sendiri loh. Nona, ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Tunggu kami. Ayo, masuk. Ayo, masuk-masuk, hehe. Minggir, minggir. Hehe. Kalian duduk di sini istirahat dulu, minum teh aku masak untuk kalian sebentar lagi selesai. Hehe. Chen Yuan, kamu sudah pulang? Hehehe. Kakak ipar, kenapa kamu datang? Aku bawakan makanan untukmu. Hehehe. Mereka siapa? Mereka berdua itu pencuri makam. Kamu. Kamu baru maling makam. Halo, aku Shen Mengfan. Namaku Luo Yuzu. Kakak ipar Chen Yuan. Hehehehe. Namaku Kinsho. Hahaha. Kok ada orang yang bilang dirinya binatang? Namaku Kinsho. Kin dari dinasti Qin. Shou dari umur panjang. Qin. Maaf ya, salah paham. Makanan yang kubawa cukup banyak. Makan bareng yuk, nggak usah masak lagi. Wah, makasih kakak. Hehe. Sama kakak kok sungkan. Cepat duduk. Ini, makan yang banyak. Hehe. Nona, bos. Orang kalian datang cepat sekali. Kalian lapar nggak? Mau ikut makan di sini? Nggak usah. Kita berangkat sekarang. Jangan. Kalau siang pergi, sama saja bunuh diri. Lebih baik tunggu malam baru pergi. Kalian masih mau naik gunung?
Iya, penyakit ayahku nggak bisa ditunda lagi. Nona, jangan terburu-buru. Keselamatan nomor 1. Masa iya? Suruh mereka ikut mati bareng kita? Baik, kalau begitu malam saja. Kalian semua siap-siap. Siap? Kok aku merasa tempat ini kayaknya pernah kita lewati? Aku juga ngerasain hal yang sama. Jangan-jangan karena kabut di gunung terlalu tebal kita tersesat. Bodoh. Chen Yuan, kita pernah kesini nggak sih? Sepertinya pernah lewat. Wah, kan sudah kubilang, datangnya siang hari. Ini malah malam-malam begini, gampang banget tersesat. Nggak mungkin tersesat. Aku sangat hafal daerah sini. Cuma ada satu kemungkinan. Kemungkinan apa? Kesasar di tempat yang sama. Ah, masa sih? Jangan-jangan beneran ada hantu? Nggak. Wah, aku lega. Itu penunggu gunung. Lebih serem dari hantu. Aduh. Penunggu gunung? Takut apa? Paling pal cuma dimakan doang. Kalian semua waspada. Senjata kita lengkap. Nggak takut siapa-siapa. Chen Yuan, kamu masih punya cara lain nggak? Ya? Kamu ini kan anak asli sini. Pasti tahu cara tradisionalnya. Ayahku dulu pernah mengajariku satu cara untuk memecahkan ilusi hantu. Cara apa? Cepat katakan. Hei, air seni perjaka. Lalu tunggu apa lagi? Cepat kencing. Kamu nempel di tubuhku, gimana aku bisa kencing? Aku. Aduh. Pergilah. Ilusi hantu. Sepertinya belum pecah ya. Iya, sepertinya memang belum pecah. Belum pecah. Hari ini minumnya kurang, air seninya tidak cukup, perlu tambahan air seni perjaka lagi. Hei, kalian berapa ini? Siapa yang masih perjaka? Bagus, kalian ini ternyata. Aduh, Sayang. Air seni baru terasa sedikit saat dibutuhkan. Paman Qin, bagaimana ini? Pakai punyaku saja. Kamu? Bos, kamu masih perjaka juga? Diam kau. Pecah. Ilusi hantunya pecah. Jangan senang dulu. Kenapa? Nih. Ah, ini. Ini apa? Ini Dewa Gunung Seribu Kaki, bisa memakan orang. Ah, Ini. Kamu kenal dengannya? Lalu tunggu apa lagi? Cepat lari. Ngapain masih bertarung? Bisa tembus nggak? Cepat lari. Aduh, ada apa? kakiku terkilir. Aku gendong kamu lari.
Di depan ada gua. Sakit nggak di sini? Sakit. Aku benerin tulangmu. Aduh, Nona, kamu baik-baik saja? Sudah baikan? Kalau udah baikan, coba jalan-jalan sebentar. hah? Ini. Nggak sakit lagi. Beneran sembuh. Kak, monster di luar lagi nabrak gunung. Rasanya mau runtuh. Chen Yuan, kamu kenal Dewa Gunung nggak? Panggil dia bantu kita. Mereka kan nggak punya telepon, gimana caranya aku memanggil mereka? Terus gimana dong? Kalian cuma bisa tunggu dia pergi. Kami. Kalau kamu, Aku mungkin bisa ngalahin dia. Hei, jalan Ki yang ditinggalin bokap buat aku, sudah kukuasai. Mas, kamu kebanyakan baca novel fantasi ya? ini lagi genting-gentingnya, masih bercanda bodoh. Beneran, aku nggak bohong. Kalau kamu emang hebat, kamu aja yang keluar usir cacing besar itu. Ya udah, aku yang pergi. Cuma seekor cacing besar. Apa sih? Terus tadi kenapa lari paling kenceng? Bukannya kalian yang suruh aku lari? Kamu. Sudah. Jangan cekcok mulu. Kita istirahat yang benar di sini. Tunggu si cacing besar pergi, baru kita keluar. Ya, Mas, Kalau kamu emang jago, sekarang juga usir dia. Kalau nggak mampu, jangan banyak omong. iya. Emang dikira dirinya kultivator? Pergi ya pergi. Chen Yuan, kamu benar-benar mau pergi? Cacing besar itu panjangnya puluhan meter. Pakai apa kamu mau mengusirnya? kita istirahat saja di sini dengan tenang. Dia tidak akan bisa menangkap kita. Nanti dia akan pergi sendiri. Baiklah. Cih, cuma bisa sombong. Lain kali kalau ketemu lagi, kamu yang maju. Chen Yuan, terima kasih ya tadi. Sama-sama. Hehehe. Kalian juga istirahatlah. Nanti kalau dia sudah pergi, kita masih harus cari tanaman ajaib. Ya. Siapa di mulut gua? Ada apa, Kak? Ada yang aneh di mulut gua. Sepertinya ada orang. Nggak ada. Hehe. Ada cewek cantik. Paman Qin. Paman Qin. Kamu tidak boleh keluar. Paman Qin. Chen Yuan, cepat bantu aku. Tidak ada cara lain. Pikiran mereka sudah dibutakan, tidak bisa dibangunkan. Pak Qin. Chen Yuan, cepat pikirkan cara. Hehehe. Hehe. Hehehe. Mereka kapan bisa sadar? Kita masih harus mencari. Itu mudah. Air seni anak laki-laki yang masih perjaka. Apa?
Apa yang terjadi? Tadi kalian dibutakan olehnya. Hampir keluar dari gua. Berani-beraninya merusak rencanaku. Hari ini kalian, Jangan harap bisa keluar dari gua ini. Kamu. Siapa kamu sebenarnya? aduh. Aduh, Siluman rubah. Aduh, ya ampun. Siluman rubah. Akan kutangkap kalian semua. Chen Yuan, cepat pikirkan caranya. Si rubah kecil. Sudah, jangan nakal lagi. Kalau masih nakal, bisa ada yang tewas. Hehe. Si rubah kecil. Benar-benar kamu? iya, Chen Yuan. Kok kamu bisa sampai sini? Kok cuma anak kecil? Ini wujud asliku. Mereka siapa? Mereka cari tanaman obat, aku ikut mereka. Kamu tidak tahu tempat ini berbahaya? Tahu, ngapain masih datang? Ini soal nyawa orang. Oh iya, si rubah kecil, ngapain kamu usili mereka? Hahaha. Mereka nakali Chen Yuan. Akan kulempar kalian semua untuk jadi makanan cacing. Nyonya, tolong, maafkan kami. Kami punya orang tua. Dan anak-anak, sudah. Xiao Huli, maafkan mereka kali ini saja. Aku mendengarkan kakak Chen Yuan. Lagi pula, kamu adalah penyelamatku? Oh ya, Xiao Huli, kamu tahu, di mana ada ramuan ajaib seperti ini? Ini adalah Sue Ninghua, adalah dewa gunung 1000 kaki di luar, yang dijaga. Tepat di sarangnya. Xiao Huli, bisakah kamu membawaku mencari? Serangga besar itu terlalu hebat. Aku menggunakan ilusi baru bisa membuatnya pergi. Kamu malah masih ingin mencarinya? Aku tidak takut bahaya. Kumohon, tolong aku. Kami juga tidak takut. Kamu hanya perlu. Bawa kami saja. Aku tidak khawatir dengan kalian. Yang kukhawatirkan adalah kakak Chen Yuan. Harus kakak Chen Yuan yang bicara. Chen Yuan, aku mohon padamu, tolong aku. Asalkan kamu bisa membantuku menemukan Sue Ninghua, aku bisa janji apa saja padamu. Kalau begitu. Kamu jadi istri kakak Chen Yuan. Ah, Ini. Kalau tidak setuju, ya sudah, aku pergi. Aku setuju. Selain itu, dia agak konyol. Tapi selain itu, cukup oke juga. Wajahnya juga lumayan ganteng, hatinya juga baik. Karena kamu sudah jadi kakak ipar, ayo kita pergi. Ingat ya, waktu balik ke kota, bawa Chen Yuan ya. Hore, Chen Yuan akan bersinar di luar sana. Kalian, keluar sekarang. kalian gak mau keluar? Kamu yakin? Serangga besar itu sudah pergi? Kamu nggak percaya? Kalau gitu, tinggal di sana sendiri aja. Tenang aja, rubah kecil ini nggak bohong. Cuma modal nekat kayak gini. Sampai di sarang Dewa Gunung 1000 kaki, bisa-bisa kalian ketakutan setengah mati. Aduh, sakit. Nek, tolonglah, lepasin aku, ya. Ayo.
kita kubur mereka. Lebih baik daripada dibiarkan tergeletak di alam liar. Saudara, kakak, nggak bisa bawa kalian pergi. Hehe. Bos, kalian belum mati. Bocah nakal. Kupikir kalian sudah mati, muntah darah sampai segitu banyak. Muntah darah ya muntah darah, mati ya mati. Dua hal yang berbeda. Iya, kalau tidak, mana mungkin bisa mengelabui cacing besar itu. Bagus. Bagus. Ikut aku. Cari bunga salju beku. Ayo. Yang di atas itu bunga salju beku, ya? Dia terus menjaganya begitu saja. Memangnya? Ini kan wilayahnya. Terus gimana dong? Bisa nggak kita mengalihkan perhatiannya? Kita ambil bunga salju beku, lalu langsung pergi dari sini. Dia kan dewa gunung, bisa dikibulin sama kamu? Sepertinya harus pakai cara kasar. Saudara-saudara, siapin senjata. Paman Qin, hati-hati. Kamu yang alihkan perhatiannya. Kami yang serang. Dia tetap tidak pergi. Chen Yuan, apa kamu punya cara lain? Dia nggak mau pergi. Kita terpaksa harus serang. Tapi, aku bisa coba ajak dia bicara dulu. Kak 1000 kaki, pinjam bunganya dong, gimana? Si rubah. Kamu baik-baik saja? Monster besar ini terlalu kuat. Tidak ada yang bisa menjadi tandingannya di sini. Aku akan coba. Kak Chen Yuan, setelah kejadian di usiamu yang ke-10, kekuatanmu jauh menurun, mungkin kamu juga tidak bisa. Tenang saja. Kak Chen Yuan, hati-hati. Jangan sampai belum menikah, kakak ipar sudah harus menjadi janda. Si rubah, jangan asal bicara. Chen Yuan pasti akan baik-baik saja. Si besar. Pinjam bunga Suening Huamu sebentar. Jangan pelit begitu dong. Kalau begitu, aku akan memukulmu. Anak ini, jangan-jangan dia benar-benar seorang kultivator. Astaga, dia tidak akan benar-benar bisa, kan? Ini, Dia tidak berbohong. pergi. Aduh, Ah, Kak Chen Yuan, Chen Yuan, kamu bagaimana? kepala. Kepalaku. Sakit sekali. Aduh, Chen Yuan, aku yang halau dia. Cepat bangunin Kak Chen Yuan. baik. Chen Yuan. Chen Yuan, bangunlah. Xiao Yuan, ayah, barusan. mengajarkanmu hal-hal ini. Jangan sampai. Jangan sembarangan tunjukkan ke orang lain. Dengar tidak? Kalau tidak, akan menarik perhatian Dewa Gunung dan Siluman. Dengarkan kata-katanya. Haha, Uhuk. Xiao Yuan, demi keselamatanmu, ayah harus menyegel kekuatan tubuhmu selama 10 tahun. 10 tahun kemudian, kau akan punya kesempatan untuk membuka segelnya. Mengerti tidak?
Chen Yuan bangun. Dia bangun. Si rubah kecil. Kak Chen Yuan. Kak Chen Yuan, sepertinya ingatanmu pulih ya. Bukan si bodoh lagi. Kapan aku pernah bodoh? Di dalam hati, aku selalu sadar betul. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku ikut kalian ke tempat seperti ini? Hehe. Kalau begitu, monster besar ini, serahkan padamu, aku sampai terluka. Tenang saja. Kakak yang akan balas dendam untuk... Chen Yuan, kamu bisa nggak sih? Jangan maksain diri, ya? Kakak tenang aja. Kak Chen Yuan, dari dulu udah jago banget. Si besar. Kalau tahu diri, cepat ubah wujud jadi manusia, lalu minta maaf ke adikku. Kalau enggak, kepalamu bakal aku pukul sampai miring. Udah bilang, ubah wujud jadi manusia dan minta maaf, kamu malah nggak nurut, sampai aku harus turun tangan sendiri. Jadi bau. Xiao Huli. Tolong tampar dia 2 kali. Hah, dasar suka ngerjain aku. Sekarang baru tahu, betapa hebatnya Kak Chen Yuanku, kan? Jadi kamu adalah kelabang 1000 kaki. Hah, nggak heran, jelek banget. Sekarang, pinjam dulu bunga salju bekumu. Ada masalah? Ah, enggak. Enggak ada masalah. Cuma barang kecil aja. Rubah kecil, serahkan padamu. Kak Chen Yuan, aku sudah ambil kembali. Pergi sana. Kita juga pulang yuk. Chen Yuan, kenapa kau lepaskan mereka? Kamu ini kejam sekali ya. Masa ia harus dibunuh? Kalau mereka tetap di sini, bukannya malah terus merugikan orang? Mereka tidak akan aktif merugikan orang. Lagi pula mereka adalah penjaga roh gunung di wilayah ini. Tidak bisa sembarangan dibunuh. Kalau tidak, akan memicu kemarahan para penjaga roh gunung lainnya. Itu baru repot. Ada aturan seperti itu juga? Sepertinya ke depannya kalau ketemu hal seperti ini, aku harus punya rasa hormat dan takut. Wah, Bapak, anak yang bisa diajar. Aku tidak ikut kalian turun gunung. Roh gunung tidak bisa sembarangan turun gunung. Baik, kamu latihan dengan baik ya. Aku akan balik menjengukmu kalau ada waktu. Rubah kecil, terima kasih ya. Udah punya istri, pasti lupa sama adik. Dasar. Nyeh. Ayo pergi, kita juga turun gunung. Besok istirahat dulu, lusa baru ikut kamu pulang. Aku ingin cepat-cepat kembali ke kota. Ayahku. Tidak boleh. Dengar kata-kataku. Betul. Nona, ikuti saja dia. Baik. Ah. Xiao Yuan. Hai, Kenapa kakak datang? aku bikin pangsit buat kamu. Coba. Wah, terima kasih, Kak. Kemarin malam capek banget ya, Kak? Biar kakak pijitin bahumu, Jangan, Kak. Kalau mau dipijit bahu, itu urusan si galak itu. Gak apa-apa. Kakak jago pijat. Biar kakak aja. Apa aku mengganggu kalian? SS, enggak kok.
kami, nggak ngapa-ngapain. Jangan salah paham. Iya, keterampilanku cuma buat pijat. Cuma buat pijat. Aku bawa pangsit, ayo makan. Oke, Ayo, ayo kita beres-beres. Besok harus balik ke kota. Apa? Kalian balik ke kota? iya. Aku harus ikut dia balik. Cuma aku yang bisa pakai ramuan itu. Enggak boleh. Aku enggak setuju. Xiao Yuan, otakmu belum sepenuhnya pulih. Di kota ini, banyak tipu dayanya. Lebih baik di desa. Tenang saja, Kak. Aku sudah sembuh total. Kamu sudah tidak bodoh lagi? Iya, betul. Kemarin aku sudah ingat pesan ayahku untukku. Jadi, aku harus ikut mereka ke kota. Aduh, Kak, tenang saja. Aku akan menjaga Chen Yuan dengan baik. Oh. Benar. Kak Yuan ini sangat tangguh. Kemanapun tidak akan dibully. kalau begitu, kamu harus pertimbangkan matang-matang. Tenang, Kak. Aku kan bukan tidak pulang. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, Kak, nanti aku datang lagi menjengukmu. Hei, Kak Yuan, ini bukan kakak kandungmu kan? aku anak tunggal. Kak Yuzu adalah saudara jauhku. Oh. Menurutku, dia tertarik sama Kak Yuan. Wah, kamu ini orang tua. Oke, nanti kalau aku sudah tua, aku juga bakal ngomong sembarangan. Paman Qin, cepat siap-siap. Awas aku laporkan kamu nanti. Makan dulu baru pergi ya. STT, jangan bersuara. Kak, tengah malam begini. Wah, bau alkoholnya kuat sekali. Apa kamu? Kamu minum alkohol? Kak tahu kamu mau pergi? Malam ini, sengaja datang mencarimu. Kak, kamu ini mau apa? Malam ini, turuti saja keinginan Kak ya. Aku takut, nanti tidak bisa bertemu kamu lagi. Jangan. Mereka semua di sebelah. Kak sudah tidak peduli lagi. Ahem. Kak, ada orang di luar. Ada orang. Kalau gitu, jangan bersuara. Akhirnya, bisa pulang untuk mengobati ayah. Nona, ayo kita cepat naik mobil. Xiao Yuan, Kak, kamu. Kok kamu bisa datang? Kak tahu kamu mau pergi. Datang mengantarmu, dong. Tidak usah, Kak. Tidak usah, Titi tidak usah. Nona, silakan naik. Kak, selamat tinggal. Hehehehe. Wah, Memang keluarga kaya ya. Luar biasa mewahnya. Dori, Kalau kamu suka, nanti bisa tinggal di sini. boleh juga sih. Ayo, aku antar kamu ketemu ayahku. Ayah, gimana kabarmu? Aku, baik-baik saja.
Paman Shen, akhir-akhir ini Bapak pernah punya musuh atau tidak? Ini siapa? Dia Chen Yuan, keturunan keluarga Chen. Oh, anak keluarga Chen, itu ya? Waktu kamu masih kecil aku pernah menggendongmu. Sekarang sudah besar sekali. Paman Shen, jawab dulu pertanyaanku. Sepertinya aku tidak punya musuh. Paman Shen, ada orang yang mau mencelakaimu? Nah, Apa? Ada yang mau celakai ayahku? Beneran? benar? Dan bunga Suening Hua untuk Paman Shen. Tidak mempan. Kalau gitu, ayahku sakit apa? Itu. Hentikan. Meng Fan. Kamu pulang kali ini nggak bilang-bilang ke aku? Nggak perlu. Wah, bocah tolol siapa ini? Mulutmu jaga baik-baik. Aku kesini untuk mengobati Paman Shen. Silakan kalian pergi. Hah, Kamu? Hahaha. Meng Fan? Bocah tolol ini jangan-jangan yang kamu cari ya? Dia bukan orang tolol. Kemampuannya luar biasa. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Yang kayak gini, kampungan. Meng Fan, jangan sampai kamu ditipu sama dia. Yang ini adalah tabib Jiang yang terkenal seantero negeri. Dalam 3 hari, obatnya langsung manjur. Nggak perlu. Sen Meng Fan, kamu pikir baik-baik? Penyakit ayahmu cuma tabib Jiang yang bisa obati. bukan maksudku, bro. Dasar kurang ajar. Meng Fan sudah bilang nggak perlu, masa belum juga bawa orangmu cepat pergi? Berani-beraninya kamu menghina aku? Kau berani memakiku? Kau cari mati ya? Dahiku ini. Boleh kau tunjuk-tunjuk? Aduh, lepaskan aku. Kau adalah. Lalu aku siapa? Aku kasih kau kesempatan lagi untuk bicara. Kau, Baiklah. iya, maaf, kau adalah bapak. Aku adalah cucu. Tuan Jiang. Ayo kita pergi. Dari tadi harusnya sudah pergi. Chen Yuan. Keluarga Zeng ini bukan main-main. Meng Fan? Kamu dengan Zeng Jiu ini, apa hubungannya? Oh, dia terus-terusan mengejar aku. Aku tidak menerimanya. Kalau begitu sudah jelas, aku perkirakan penyakit Paman Shen adalah ulah mereka diam-diam. Apa, mereka? Kalau begitu, penyakit apa sebenarnya yang diidap ayahku? Apa, kenagu? Kalau tebakanku tidak salah, tabib Jiang tadi itu bukan dokter sama sekali, melainkan seorang ahli gu. Nak. Penyakitku ini masih bisa diselamatkan? Paman Shen, Anda kan sahabat terbaik ayahku, aku pasti tidak akan membiarkan Anda celaka. Maksud perkataanmu ini, penyakit ayahku masih bisa disembuhkan, ya? Selama aku ada di sini, tenang saja. Nih, Bunga Xuening. bunga Xuening bisa menyembuhkan segala penyakit, tapi untuk gu, tidak berguna. Lalu apa yang berguna? Aku akan ambil sekarang. Tidak perlu ramuan apapun. Kalau begitu, cepat selamatkan ayahku. Aku mohon padamu. Sekarang. Belum waktunya. Belum waktunya? Kenapa belum waktunya? Aku ingin melihat taktik apa yang mereka gunakan, dan nama. Jadi kamu ingin menggunakan penyakit ayahku untuk menilai taktik apa yang mereka pakai? Kamu jadikan ayahku kelinci percobaan? Lagi pula, Paman Shen kan calon mertuaku nanti. Mana mungkin aku tega melihatnya celaka. Lalu begini caramu memperlakukan calon mertuamu, kamu? Bukan begitu. Semua sudah siap. Jiang Shenyi, Semua sudah siap. saatnya memberi Chen Yuan yang brengsek itu racun serangga. Tenang saja. Serahkan padaku. Siang tadi,
Kukira kau akan menyuruh bodyguard untuk menyerang si bocah itu. Aku tidak sebodoh itu. Dengan serangan sihir jarak jauh ini, siapa yang mau pakai serangan fisik jarak dekat? Hahaha. Kau ini lebih pintar daripada anak orang kaya yang manja itu. Jiang Shenyi, silakan. Kali ini, kau harus membalas dendam untukku. Berani-beraninya merebut wanita dariku, Zheng Jiu. Tak tahu nyawamu mahal. Pergilah. Hahaha. Hahaha. Aduh. Ini tidak mungkin. Jiang Shenyi, ini apa yang terjadi? Aku malah terkena serangan balik dari sihirku sendiri. Maksudmu, sihirmu sudah ditembus? Sepertinya tidak. Aku sudah melatih ilmu ulat gulung selama 40 tahun. Mana mungkin bocah itu bisa menembusnya? Kalau ini sebenarnya apa yang terjadi? Kurasa, di tubuhnya pasti ada semacam jimat pelindung. Kalau begitu, bukankah kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Anak kecil seperti dia, bukan masalah besar. Pergi. Hahem. Kali ini, lihat saja bagaimana kau lolos dari ilmu ulat gulungku. Jiang Shenyi. Sudah selesai? Tenang saja. Kali ini, meskipun dia tidak mati, dia akan menjadi boneka. Apa-apaan ini? Bagaimana kabar tabib Jiang? Cacinggu, sudah dimasukkan ke dalam tubuhnya belum? Cacinggu, tidak mati. Membuktikan sudah berhasil. Besok, kita pergi lagi ke rumah Chen Yuan, pasti bisa mengendalikannya. Yes, akhirnya berhasil. Orang itu, kamu, tunggulah saja. Wahahaha. Apa yang terjadi tadi malam? Kok bisa jadi begini? Chen Yuan. Chen Yuan. Pagi-pagi buta, ngetok pintu aku buat apa? Untung kamu baik-baik saja. Aku kenapa? Kamu nggak tahu tadi malam? Kamu tadi malam pergi ngapain? Kamu tidur sambil jalan. Tadi malam kamu bakar kertas sembahyang di sini? Ada yang aneh. Sangat aneh, bahkan lebih dari itu. Aku lihat kamu memang aneh. Malam-malam gak tidur, ngerjain hal-hal yang gak jelas. Ini ilmu serangga gaib. Ilmu serangga gaib? Maksudmu, tadi malam. Ada orang di sini menggunakan ilmu serangga gaib? Orang ini, bukan kamu, kan? Ilmu sesat seperti ini, aku nggak sudi menggunakannya. Begini, kamu keluar dulu, aku ganti baju, lalu kita lihat kondisi ayahmu di atas.
Chen Yuan, gimana kondisi ayahku? Masih baik. Mereka belum menyentuh Paman Shen. Mungkinkah mereka cuma mau mencelakaimu? Sepertinya begitu. Dua makhluk ini nekat banget ya. Chen Yuan, ayahku kayaknya makin... Kamu tahu nggak keluarga Zeng ada di mana? Keluarga Zeng. Tahu sih tahu, cuma keluarga Zeng itu sangat berbahaya. Hanya orang tua itu yang punya penawarnya. Kita harus cari dia. Ayah, kamu istirahat yang baik ya. Kami akan segera kembali. Kalian, hati-hati ya. Paman Shen, kamu adalah saudara terbaik ayahku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu celaka. Ayo pergi. Wah, ini bukan si pengecut ya. Gimana? Tadi malam tidurnya nyenyak enggak? Hah? Aku pikir tadi malam kok gatal banget ya. Ternyata kalian berdua kutu loncat ini yang lompat-lompat. Kampungan. Ada satu hal yang belum kamu tahu. Tubuhmu sudah aku tanami ulat gaib. Apa? Kalian berani-beraninya menyentuh Chen Yuan. Shen Mengfan, kamu bilang kalau kamu nurut aja menikah denganku akan ada segini banyak masalah enggak? Berani-beraninya mengincar tunangan. Hei, turunkan tanganmu. Ini saatnya apa? Cepat berlutut di hadapanku. Asalkan kamu bisa mengeluarkan cacing gaib dari tubuh Chen Yuan, aku rela. Kakak kamu rela apa? Kamu rela? Kurasa kamu sama sekali tidak rela. Sampah seperti ini pantas mati. Baik, karena kau begitu tidak tahu terima kasih, Tabib Jiang, silakan Anda bertindak. Biar anak ini juga merasakan penderitaan akibat cacing gaib ini. Tidak tahu terima kasih. Kalau begitu, akan kuperlihatkan padamu rasa sakit seperti semut menggerogoti jantung. Aduh, Chen Yuan, Dengan trik recehmu itu, mau menghalangi ilmu cacing gaibku? Kamu ternyata, haha. Benar-benar. aduh, Diberi kesempatan, tapi kamu tidak becus? Sekarang, sudah ku kendalikan. Ah, Mengfan, diam saja ngapain? Cepat ambil alat untuk mengambil lepaskan aku. Minggir. Tabib Jiang. Kamu baik-baik saja? Chen Yuan, kau cari mati. Kau ternyata tidak apa-apa. Cuma ulat kecil macam itu mau celakakan aku, latihan lagi 100 tahun? Ulat gaibku mana? Maaf ya, tadi malam pas tidur, tertindih sampai mati. Gimana? Ulatnya enak enggak? Ini. Tabib Jiang, tolong keluarkan untukku, tolong keluarkan. Kata-kata mesu macam apa itu? Aku bukan orang macam itu. Kalau gitu, tolong keluarkan di rumah Bapak, jangan Lalu, mau apa lagi? Mengfan, aku dengar kamu bicara. Keluarga Shen baru-baru ini kekurangan dana. Ganti rugi. Hei, aku yang bayar. Aduh, Jangan-jangan dia suka laki-laki? hei, sebutkan angkanya, aku pasti penuhi. Katanya keluarga-keluarga kaya ini, semuanya sangat kaya, 100 juta. Seharusnya cukup. Tidak masalah, 10 miliar, besok, oh, tidak, hari ini, aku akan suruh orang transfer ke akun keluarga Shen. Aduh, aku cuma mau 100 juta. Dia kasih 10 miliar, apa aku minta terlalu sedikit? Kalau begitu, boleh kami pergi? Pergi sana. Cepat. Kalian harus berterima kasih. Sekarang ini masyarakat hukum, kalau tidak, aku sudah bunuh kalian. Terima kasih, Mas. Semoga, kakak berdua, semoga langgeng sampai tua. Kami pergi dulu. Chen Yuan, kamu benar-benar hebat. Tentu saja. Oh, ya, Obatnya kan ada di sini. kamu bilang ini obatnya. Tabib Jiang itu mempelajari ilmu serangga gaib. Darahnya pasti beracun, kan? Orang tua beracun itu, sangat beracun. Lalu kenapa kamu memberikannya pada ayahku?
Lawan racun dengan racun, lawan sihir dengan sihir, percayalah padaku, pasti benar. Ayah, ayah, minumlah air ini. Nanti kamu akan baik-baik saja. Tadi di lantai bawah. Ribut sekali suaranya. Apa yang terjadi? Tadi, Tidak ada apa-apa. Cuma menangkap beberapa serangga saja. Oh, baguslah. Baguslah. ayah, minumlah air ini. Penyakitmu akan sembuh. Hanya dengan air ini. Penyakitmu akan sembuh. Paman Shen, ini obatnya. Cepat minum. Minum. Ayo, ayah. Ayah, bagaimana perasaanmu? Seperti minum. Air biasa. Tidak ada bedanya. Ini, benarkah manjur? Tunggu saja hasilnya. Aduh. 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 Ayah, kenapa dengan... Ayah, kenapa? Chen Yuan, cepat ke sini lihat. Tenang saja, tidak apa-apa. Aku mau ke kamar mandi. Aduh. Eh? Kok ayahku larinya lebih cepat dariku? Tenang, percayalah padaku, tidak ada masalah. Kurtu, Ayah, gimana perasaanmu? Aduh. Aku merasa. Seluruh badan ringan. Aku belum pernah seperti hari ini merasa nyaman. Ayah benar-benar sembuh? Tentu saja aku sembuh. Berkat kau bawa Xiao Yuan pulang. Kalau bukan karena penyakitku ini, entah kapan bisa sembuh. Chen Yuan, terima kasih ya. Kamu ini anak gadis, kelihatannya. Good. Ayah, jangan ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Kamu, yang lagi. Paman Shen, barusan muntahin apa? Oh, barusan mengeluarkan cacing hitam. Tapi, sudah mati. Kalau gitu tidak ada masalah. Kedepannya tidak akan ada masalah lagi. Chen Yuan, terima kasih ya. Nanti, kita sudah jadi keluarga. Ngapain masih terima kasih? Keluarga apaan sih? Hahaha. Sooner or later. Kalian kan sudah dijodohkan sejak kecil. Bukan begitu? Nona, sahabatmu, Lin Qingyu, datang mencarimu. King Yu, cepat persilakan dia masuk. Baik. Hai, Paman Shen. Kesehatanmu sudah pulih ya? Sudah sembuh total. Selamat atas kesembuhan Paman. Terima kasih, nak. Ini siapa? Dia teman baikku. Jujur saja, sebenarnya siapa? Pacarmu? Dia tunangannya. Wah, kamu. Baru beberapa hari tidak ketemu, sudah punya tunangan. Aduh, Jangan bahas aku. Kamu tidak di kantor, cari aku buat apa? tentu saja karena kangen sama kamu. Jujur aja. Aku. Ada apa? Coba jelaskan lebih detail. Beberapa malam yang lalu, saat aku pulang ke rumah, aku bertemu dengan orang yang aneh dan bicaranya tidak jelas. Nona, Perlu bantuan? Tidak perlu, aku tidak butuh bantuan apapun. Kamu butuh. Di rumahmu ada benda yang tidak bersih. Harus segera ditangani. lalu bagaimana setelah itu? Malam itu juga, di ruang tamu lantai 1 rumahku, terdengar suara aneh. Suara aneh? Coba ceritakan lebih detail. Aku juga tidak terlalu jelas mendengarnya. Aku kira ada tikus, tapi saat aku turun untuk melihat, tidak ada apa-apa. Kalau begitu, jangan-jangan kamu salah dengar. Tidak, aku pasti tidak salah dengar. Jangan takut, ceritakan pelan-pelan. Paling-paling, aku yang akan pergi melihat. Tadi malam, di ruang tamu lantai 1 rumahku, lagi-lagi terdengar suara aneh. Saat aku turun untuk melihat,
Aku menemukan di meja mahjong ruang tamu lantai 1 rumahku, tiba-tiba ada mahjong. Dan lagi, dadu di dalamnya ternyata bergerak. Sepertinya ada orang. Tenang saja, pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada gunanya. Aku sudah minta tolong dukun. Dukunnya malah jadi gila ketakutan. Seseram itu? Wah, jadi penasaran nih. Chen Yuan, ini waktunya yang tepat, masih bisa bercanda? King Yu, sementara ini tinggallah di rumahku dulu, kita cari jalan keluar pelan-pelan. Terima kasih, Meng Fan. Jangan sungkan-sungkan denganku, tinggallah dengan tenang di sini beberapa hari ini. Tidak perlu repot-repot, nanti malam aku ikut kamu ke sana. Masa sih, kamu benar-benar bisa ilmu pengusir roh jahat? Tidak terlalu ahli, tapi pernah belajar sedikit. Untuk menghadapi makhluk jahat biasa, masih tidak masalah. Henjin Sang. Ini bukan hal sepele. Xiao Yuan, kamu jangan terlalu meremehkan. Ah, tenang saja, Paman Shen. Beberapa hantu kecil ini tidak kuperhitungkan. Kamu benar-benar bisa? Coba saja dulu, kalau tidak dicoba, mana tahu bisa atau tidak. Chen Yuan, kamu jangan sampai menganggap masalah ini sebagai lelucon. Tenang saja. Aku tidak akan membuatmu jadi janda muda. Kamu. King Yu, kenapa rumahmu dingin banget sih? Sejak ketemu orang aneh itu 3 hari lalu, rumahku jadi sedingin ini. Ternyata benar makhluk kotor itu. Apa kamu menemukan sesuatu? Makhluk kotor itu benar-benar sudah masuk. Gimana nih? Jangan khawatir, aku sudah datang, masih takut tidak bisa menyelesaikannya. Terus sekarang kita harus gimana? Santai saja. Masih ada waktu, tunggu sampai jam 12 malam nanti. Baru kita lihat lagi. King Yu, kamu duduk dan istirahat sebentar saja. Aku tidak bisa tenang. Tunggu dulu. Aku ikut sama kamu. Aku nggak berani sendirian di kamar. Aku juga ikut. Oke, deh. Ayo, aku ajak kalian lihat dunia. Beneran nih, anak-anak ini lagi main mahjong di sini. Pintar juga menikmati hidup. Chen Yuan, cepat lihat. Hai, cuma beberapa anak kecil, kok. Lihat, kalian berdua ketakutan kayak gini. Dasar brengsek. Kalian brengsek, jelek banget sih. Masa enak aja main mahjong di sini? Gimana? Dibilang jelek, masih nggak terima? Meng Fan, pacarmu gila ya? Chen Yuan, kamu nemu sesuatu? Lupa, kalian nggak bisa lihat? Bro, bunuh dia. Dia punya mata ketiga. Siap. Berani ganggu kita. Yang sebelumnya, udah di rumah sakit jiwa. Pergi sana. Kamu juga pergi. Kalian berdua bangsat, mau berantem sama gue? Chen Yuan, ada apa? Chen Yuan, ini bagaimana bisa? Mereka berempat mau celakain gue. Ini, jangan nakut-nakutin aku dong. Hai, lihat kalian, cuma beberapa hantu. Dilarang lihat, penasaran. Dikasih lihat, takut. Dikasih lihat, takut. Sudahlah, cuma beberapa hantu. Ayo, aku ajak kalian memberi pelajaran pada mereka. Lihat apa? Coba jelaskan, kenapa datang ke sini buat ngerjain orang? Bapak pendeta ini, tenang dulu, tenang. Kami juga terpaksa. Loh, kalian berdua ini, bikin aku beberapa hari ini nggak bisa istirahat dengan baik. Kalian ini, bikin King Yu sampai nggak berani pulang tidur. Maaf, Nona. Kami tahu salah. Cepat minta maaf.
Mau mati lagi? Udah mati sekali, masih takut mati lagi? Ya, tentu takut. Udah, jangan banyak omong, cepat cerita, sebenarnya ada masalah apa? Kami nggak pernah ngerjain orang. Semuanya karena tabib Jiang. Lagi-lagi orang tua ini. Dari tadi udah curiga. Orang tua ini jalannya nggak benar. Kalian brengsek semua. Mereka suruh datang, ya langsung datang aja. Nona Lin, kami juga ada alasannya, loh. Dia mengendalikan kami dengan ilmu rahasia. Kami benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa. Hajar aja buat pelajaran. Tapi mereka kan hantu semua. Gimana caranya aku bisa sakiti mereka? Gampang, kasih tanganmu. Sekarang coba. Aku juga mau. Aku juga. Dua Nona, mohon kasihan. Nyawa kami hampir lepas kena pukulanmu. Sekarang baru takut, udah telat. Sudah. Kasih pelajaran aja cukup. Mereka masih berguna nanti, tentu saja disimpan untuk jadi bodyguard King Yu. Bodyguard sebaik ini, sayang kalau nggak disimpan. Bodyguard? Ini jauh lebih bisa diandalkan daripada manusia, dan pakai mereka juga bisa memancing musuh keluar. Ini bisa diandalkan nggak? Katanya manusia dan hantu itu jalannya beda. Gampang, kasih tanganmu. Sudah. Sekarang kendali Jiang Shenyi atas mereka sudah dicabut, sekarang kamu bisa mengendalikan mereka, coba dulu. Wah, hebat banget. King Yu, coba dong cepat. Kalian berempat, duduk semua di lantai. Wah, beneran manjur. Cuma kalian berempat ini bisa nggak jangan jadi jelek dan serem banget. Nona besar Lin, apa katamu? Selama bisa kami lakukan, pasti kami lakukan. Wah, asyik nih seru. Aku juga mau. Chen Yuan, bikinkan 4 buat aku juga dong. Kamu sudah bilang begitu. Kalau begitu, ya sudah, aku nggak mau. Tapi, sekarang Jiang Shenyi belum ditangani, dia pasti akan kembali lagi nanti. Santai saja, kita tunggu saja dia di sini, dia seharusnya sudah dengar kabarnya. Chen Yuan, menurutmu, kenapa sih Jiang Shenyi ini mau berurusan dengan King Yu? Kalau mau mendapatkan seorang wanita, cara tercepatnya yaitu dengan menaklukkan sahabatnya dulu. Ini. King Yu, maaf ya. Aku yang menyeretmu ke dalam masalah. Nggak apa-apa. Bukannya kita dapat 4 mainan? Jadi sekarang kita cuma nunggu gini aja? Tentu saja enggak. Kalian keluarin 1 orang, main mahjong sama kita. 3 orang kurang 1. Tapi kami nggak bisa main. Kami memang nggak bisa. Kamu, dan kamu, sini main mahjong sama aku. Ada apa ini? Ada orang yang bisa pecahkan ilmu pengendalian hantuku. Tuan Zeng, cepat bangun. Jiang Shenyi, ada apa tengah malam begini? Ilmu pengendalian hantu keluarga Lin sudah dipecahkan orang. Hong Jiang. Erbi. San Wan. Saya menang. Nggak menang. Aku salah lihat. Kalau gitu, kamu curang. Ganti rugi. Sudahlah. Sekarang ada hal yang lebih penting. Wah, cepat sekali datangnya. Chen Yuan, kamu lagi-lagi merusak rencanaku? Aduh, anak muda ini temperamennya kok sebesar ini ya? Mau main beberapa ronde? Chen Yuan, kamu pikir aku takut sama kamu? Kamu pikir Jiang Shenyi kami ini orang sembarangan? Bukan. Kalian berbuat jahat masih bisa sesombong ini. Hidupmu sudah terlalu lama. Dengar ya,
Perempuan yang Zheng Jiu inginkan, belum ada yang tidak bisa kudapatkan. Jiang Senyi, masih nunggu apa? Ayo bertindak. Cuma beberapa hantu kecil saja. Bahkan kalau kamu bisa membebaskan mereka dari kendaliku, tidak mungkin mereka bisa balik menyerangku. Dan kedua perempuan ini, karena aku tidak bisa mendapatkannya, hancurkan saja sekalian. Chen Yuan, aku sudah bilang padamu, dengan kemampuan seadanya seperti ini, kamu benar-benar tidak bisa. Awalnya kalau kalian berhenti, aku masih bisa melepaskan kalian. Tapi sekarang, haha. Sekarang, aku berdiri tepat di hadapanmu. Terus mau apa? Bisa apa lagi? Pukul aku kalau berani. Pukul aku kalau berani. Hahaha. Mau melawanku? Pulang dan latihan lagi beberapa puluh tahun. Hari ini, bukan hanya mereka, kau juga akan celaka. Kalau kau berani sentuh Tuan Zheng sedikit saja, aku akan membuat hidupmu lebih sengsara daripada mati. Tidak berani pukul, penakut. Kalau takut, berlututlah. Lalu biarkan dua wanita ini ikut aku pulang. Sekalian, serahkan semua harta keluargamu kepadaku. Serahkan. Ternyata, kau mengincar harta keluarga Shenku. Memangnya kenapa? Wanita biasa sudah terlalu banyak kumainkan. Aku memang ingin menelan keluarga yang mengancam keluarga Zhengku. Kau bisa apa lagi? Hei, sampah di sampingmu ini, sampai berani Sekarang sudah waktunya aku memberi pelajaran padamu. Aku. Lepaskan. Aduh, sakit, kau lepaskan aku. Sakit. Permintaan yang tidak masuk akal seperti ini pertama kalinya dalam hidupku mendengarnya. Bung, sayang. Chen Yuan, kulihat kau sudah diambang kematian masih berani bersikap sombong. Kena Golden Silkworm Guku, dewa pun sulit menyelamatkanmu. Chen Yuan, kau baik-baik saja? Serangga itu hilang. Tentu saja. Golden Silkworm Gu begitu menyentuh langsung masuk ke tubuh, tidak bisa dikeluarkan. Tunggu saja dengan patuh untuk dikendalikan olehku. Pergi kau. Chen Yuan, kau cari mati. Aduh. Ah, kamu. Kok kamu nggak apa-apa? Barang jelek apa ini? Bunyinya berisik banget, bising sekali. Dokter Jiang, ini, bagaimana bisa? Jelas-jelas Jin Chan Gu sudah masuk ke tubuhmu, kenapa kamu nggak apa-apa? Barang jelek kayak gini, kulitku aja nggak bisa ditembus, mau masuk ke tubuhku lagi? Jin Chan Gu mustahil mati. Ini sebenarnya bagaimana? Cuma ulat jelek kayak gini. Waktu aku umur 8 tahun, gampang banget aku remukin. Kalian, terlalu payah, ah? Kalau begitu, maka serahkan semua harta keluarga Zheng, keluarkan semuanya, sebagai ganti rugi untuk tunanganku. Darina, aku kasih tahu. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, kalau begitu, mati saja. Chen Yuan, jangan. Bunuh dia. Kamu juga akan masuk penjara. Lagi pula, keluarga Zheng sekarang mendominasi. Kita semua tidak bisa melawan mereka. Sudah kukatakan padamu, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Ayahku hanya perlu berkata, keluarga Lin dan Shen, semuanya akan lenyap. Harus bagaimana lagi? Aku akan memberimu pelajaran dulu. Siapa yang telepon di saat seperti ini? Lepaskan Zheng Jiu dan adik seperguruanku segera. Kamu siapa sih? Aku kenal kamu. Aku suruh kamu lepaskan adik seperguruanku Jiang dan Zheng Jiu. Kamu dengar tidak? Wah, mukamu tebal sekali ya. Kamu suruh lepas, aku langsung lepas. Hehe, kamu tidak mau melepaskan mereka? Baiklah. Dengar, suara siapa ini? Xiao Yuan, kakak ipar baik-baik saja, jangan khawatir, jangan memikirkan aku. Berani-beraninya kamu ke kampung halamanku cari kakak iparku? Bukan cuma itu. Dengarkan lagi suara ini. Xiao Yuan. Kamu harus hati-hati, Xiao Yuan. Ayah. Kamu siapa? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Lepaskan adik seperguruanku Jiang dan Zheng Jiu. Besok malam, temui aku di gubuk reot di pinggiran timur. Kamu lebih baik menepati janjimu, jamin keamanan mereka. Wahahaha,
Sudah kubilang, kamu takkan bisa mengalahkanku. Kakak seniorku sudah datang. Kamu siap-siap saja menderita. Aku akan menghajarmu dulu. Aduh, Chen Yuan. Sekarang kita harus bagaimana? Pulang ke rumahmu dulu untuk melihat, mereka pasti sudah ke sana. Kalau begitu, aku ikut dengan kalian. Kalian berempat, berlatih dengan baik di sini. Tunggu aku kembali. lepaskan aku. Aku beritahu kamu, kalau kamu tidak melepaskanku, Shenzong dan kekasih lamamu tunggu saja mati. Ah, Diam saja kamu. aduh. Nona, kalian sudah kembali. Kepala keluarga ditangkap dan dibawa pergi. Kami sudah tahu. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Kami juga tidak tahu siapa pelakunya. Saat kepala keluarga diculik, kami berusaha masuk, lalu... Lalu kenapa? Sepertinya dia cuma melambaikan tangan, lalu muncul asap hitam. Setelah itu, kami tidak sadarkan diri. Asap hitam? Mungkin gas beracun. Sepertinya orang ini lebih hebat dari tabib Jiang. Chen Yuan, lalu sekarang harus bagaimana? Harus bagaimana? Ya udah, tidur dulu. Tidur? Ini. Mereka berdua mau ditinggal di sini? Memangnya kenapa? Besok kan tetap harus bawa mereka ke pinggiran kota timur. Mereka juga tidak bisa kabur. Kembali. Kenapa? Kalian berdua mau tidur sama aku? Aku tidak keberatan. Dasar kamu, pergi tidur sendiri. Ini pacarku. Ayo kita tidur. Dasar teman yang tega. Kamu tidur sendiri di satu tempat tidur. Aku tidur di mana? Tidur di lantai. Aku yang tidur di lantai. Ini kan rumahku. Lagi pula, aku yang tidur di kasur. Yang dapat untung juga kamu. Ayahku bilang, anak laki-laki di luar rumah harus jaga diri sendiri. Kamu. Kamu cari apa? Aku bantu cari. Oh. Hei, oh. Ayahmu bilang suruh kamu jaga diri. Hari ini siapapun tak bisa selamatkan kamu. Aduh, tenang saja. Kita kan sudah punya ikatan pernikahan. Aku akan bertanggung jawab padamu. Kamu harus tepati janji. Ini kan pertama kalinya aku. Ini. Siapa yang bukan? Cepat bangun. Cepat pergi selamatkan ayahku. Kamu? Kok kamu ada di depan pintu? Enggak apa-apa. Jangan ngomong sembarangan. Mulutmu itu aku sudah tahu betul. Halo? Tidur apaan? Bangun dulu. Bangun, tidur lagi. Aduh, Jangan teriak. Ikut aku. Apa? Aduh.
Lapar pun nggak boleh makan. Kalau gitu, kita harus tunggu di sini sekarang. Memangnya kenapa? Pasti kita harus lihat-lihat sekitar dulu. Jangan-jangan dia pasang jebakan di sini? Terus ngapain kita duduk-duduk di sini? Cepat pergi lihat. Nah, kan bisa dilihat? Ini adalah manusia. Kemampuan yang bisa dimiliki. Cih, kampungan, kelihatan kayak nggak pernah lihat dunia. Lihat apa lihat? Hahaha, bocah. Sudah lihat hebatnya kakak seperguruanku? Cepat lepaskan kami. Dia. Kamu banyak omong ya. Kamu kultivator jahat. Kamu makin menjadi-jadi. Kalau masih banyak omong, awas gigimu dicabut. Ah, istirahat dulu sebentar. Mereka ini sih, mungkin baru keluar malam nanti. Sepertinya, bocah ini sudah menungguku lama. Masuklah. Luar ada apa yang bagus? Bocah ini juga bukan orang sembarangan. Enggak persiapan apa-apa. Berani datang. Untuk menghadapi orang sesat sepertimu, perlu persiapan apa? Ah, Lepaskan mereka. Kamu suruh lepas, langsung aku lepas? Bukannya aku jadi malu dong? Orang-orangku mana? Orang-orangmu? Sudah aku kendalikan. Mau ketemu mereka? Kalau gitu, ikut aku. Apa kita ikut dia? Kalau kita nggak ikut, ayahmu dan kakak ipar Yuzu bisa dalam bahaya. Shen Zong dan Luo Yuzu ada di dalam. Kalau mau ketemu mereka, ya masuk saja. Tadi aku nggak lihat tempat ini, tapi di dalam, pasti sudah dia pasang jebakan. Kenapa? Nggak berani masuk? Nggak berani masuk juga nggak apa-apa. Aku bisa kirimkan mayatnya keluar untuk kalian. Master, kali ini mereka nggak bakal bisa keluar, kan? Sudah pasti. Kakak seperguruanku sendiri yang turun tangan, masa nggak... Gelap banget ya. Nggak kelihatan apa-apa. Gimana caranya nyari ayah gue? Ayah. Jangan pergi ke sana, hati-hati, bahaya. Bagus, Chen Yuan. Udah gede ya, juga udah punya kemampuan. Kamu siapa? Ini aku. Kamu ya, Paman Qi? Qi Shengtian. Kalian kenal? Jangan-jangan kalian sekutu? Qing Yu. Jangan ngomong sembarangan. Nggak nyangka. Kamu masih ingat sama aku? Kenapa kamu di sini? Semua ini? Jangan-jangan ini ulah kamu? Aku. Kalau begitu, kematian ayah gue dulu. Apa juga gara-gara kamu? Kenapa? Ayahku begitu baik padamu, kenapa kau tega membunuhnya? Hehehehe.
Karena aku menginginkan teknik Lian Qi-nya. Dia tidak mau memberikannya padaku? Hahaha. Pada akhirnya, bukankah aku tetap mendapatkannya? Sekarang aku sudah berhasil menguasainya? Hahaha. Jadi, untuk memusnahkan sampai ke akar-akarnya, kami terpaksa melakukan ini. Memancing ular keluar dari sarangnya. Haha. Rupanya, semua ini sudah kalian rencanakan? Haha. Terus kenapa? Tapi aku memang ingin mendapatkan Meng Fan dan harta keluarga Shen, itu benar. Memancingku keluar adalah langkah yang tepat. Kalau tidak, bagaimana caranya membasmi kalian para pengacau ini? Lebih baik kau pikirkan caranya untuk menyelamatkan mereka berdua. Batu altar itu sudah dikelilingi oleh formasi Luohun dari kakak seperguruanku. Kalau tidak bisa diselamatkan dalam 1 jam, bersiaplah untuk mati. Chen Yuan, inilah akibatnya mengusikku. Kalian berhati-hatilah, tunggu di sini untukku. Chen Yuan, kau harus sangat berhati-hati. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati apa gunanya? Benar, kalau hati-hati saja sudah cukup, lalu formasi Luohun itu bukankah jadi tidak berguna? Chen Yuan, berhati-hatilah dalam segala hal. Aku percaya padamu. Kali ini terakhir kalinya kalian mencium orang ini? Kau sampah, jangan harap kami mustahil mau menciummu. Baik, kalau begitu, kalian tunggulah dan lihat Chen Yuan ini bagaimana cara matinya. Chen Yuan, cepat pergi, pergi. Mereka sudah memasang perangkap di sini. Cepat pergi dari sini. Bodohnya anak ini, kenapa kau bisa datang ke sini? Aku sudah tua. Tidak akan lama lagi hidupku. Kau masih muda. Xiao Yuan, kenapa kau tidak mendengarkan kata-kata? Paman Shen, kakak ipar, tenang saja. Formasi sialan ini, aku sama sekali tidak menganggapnya. Ayo, aku bawa kalian pergi dari sini. Sekalian. Kita selesaikan urusan ini. Hahaha. Ingin keluar dari formasi penjerat jiwaku? Tinggalkan jiwa kalian. Formasi penjerat jiwa, bangkit. Hati-hati, Chen Yuan. Hehe. Jebakan rohku. Kebal senjata. Chen Yuan, kali ini kau pasti mati? Mati tidak apa-apa. Malah lebih baik. Dijadikan mayat hidup. Bukankah itu lebih hebat? Kalian meremehkanku sekali ya. Kotor sekali. Kalian tidak jaga kebersihan diri. Setidaknya gosok gigi dong. Ini tidak mungkin. Aku tahu dia kuat. Tapi tak menyangka sekuat ini. Ternyata, ayahmu mengajarkanmu banyak hal ya. Orang tua, apa lagi trikmu? Keluarkan semuanya, jangan sembunyikan lagi. Keluar dulu dari jebakan rohku, baru lihat kemampuanku, tidak terlambat. Oke. Dingin sekali. Dingin sekali. Chen Yuan, jadilah mayat hidup. Selanjutnya, mari kita lihat jiwa kalian bagaimana cara dihancurkan. Chen Yuan, hati-hati. Tipuan macam ini? Waktu aku umur 8 tahun aja udah nggak main ini. Sok keras kepala nggak ada gunanya. Kali ini, aku lihat seberapa buruk kematianmu. Sudah aman. Nggak dingin lagi. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa bocah ini sehebat ini?
Hebat, kan? Kalau enggak, kamu pikir selama ini aku bertapa menjaga keperjakaanku? Latihan palsu, ya? Tak kusangka, kau berhasil menguasai teknik mengasah ki. Tentu saja. Oh, Orang tua, aku kasih tahu satu hal lagi. Jurus mengasah ki yang kau curi dari ayahku itu, Tidak mungkin. Tapi setelah aku membunuhnya, aku menemukan ini dari tubuhnya. dari cara napasmu saat berlatih, sudah bisa dipastikan, latihanmu sudah menyimpang. Kalau tidak, kau tidak akan terjerumus ke jalan iblis. Pasti aku sudah dibohongi sama bapak tiriku itu. Omong kosong. Akan kubunuh kau. Ah, Akan kutunjukkan padamu apa itu teknik pernapasan sejati. aduh. Sudah paham? Ini teknik pernapasan yang sebenarnya. Qi Sheng Tian, teknik pernapasan keluarga Chen-ku. Tidak akan pernah bisa kau kuasai. Minggir. Kenapa nasibku selalu sial begini? Tentu saja. Ikut kultus sesat, mana mungkin enggak sial? Kali ini, yang sial adalah kamu, kan? Aku hampir lupa. Dulu ke sini, aku sempat sembunyikan pistol. Buat jaga-jaga dari mereka berdua. Tak disangka benar-benar terpakai. Latihan kungfu buat apa? Ini baru keadilan sejati. Angkat tangan ke atas kepala, atau kepala kamu kujadikan sarang lebah. Jangan tembak. Jangan gegabah. Kamu, jangan ambil jalan buntu. Aku punya banyak koneksi. Urusan kecil begini, keluargaku pasti akan uruskan. Sen Mengfan. Sudah kubilang, apa yang kuinginkan, pasti akan kudapat. Dasar tolol. Benar-benar tak tertolong. Serahkan Tuan Zeng pada kami akan berhenti. Sekarang, giliranku, ya? Hati-hati, jangan sampai meledak. Jangan sembarangan, ini kan ilegal. HM. Tenang saja pistolnya, tidak akan bisa menembus tubuh kalian. Haha. Kakak senior tertua kamu. Hahaha, orang yang sudah berlatih, dilatih jadi mayat hidup. Akan lebih hebat. Hahaha. Kalian berdua, bunuh dia untukku. Teknik latihan Qi. Sekarang mereka pasti tidak bisa bangun lagi, kan? Seharusnya sudah mati total, ya? Qi Sheng Tian, kamu diduga sengaja membunuh. Aku sekarang akan menangkapmu, menghukummu, sesuai hukum. Kok kamu bisa sekuat ini? Bahkan lebih kuat dari ayahmu. Tentu saja. Kamu masih hidup? Hahaha. Pak Tua, kamu masih hidup rupanya. Nah, kok bicaranya begitu? Kamu berharap bapakmu mati ya? Lao Chen. Ah, Lao Shen. Baik. Kamu masih hidup. Nyawaku nggak segampang itu putusnya. Nak barang ini, serahkan padamu ya. Tenang saja, Pak akan ku selesaikan. Kamu masih hidup? Kenapa selama ini tidak ada kabarmu? Aku nggak boleh keluar main-main ya. Kebetulan,
sekalian pakai kamu buat latihan anakku. Hehe, rupanya kalian terjebak dalam perangkap ayahku. Kupikir aku sendiri yang jadi pion. Hei, nak, jangan banyak bicara dengannya. Ayo, Hahaha. Mau kabur? Orang tua kabur pakai kabut hitam, trik receh kayak gitu bukannya terlalu memalukan? Kumohon, maafkan aku kali ini, aku nggak akan berani lagi lain kali. Nggak ada lain kali. Mungkin saja, ada kehidupan berikutnya. Hahaha. Baik. Ayo kita pulang sambil minum sambil ngobrol. Bagaimana? baik. Wah, bagus ya. Aduh, Bagus. Lao Chen nih, Hah? beberapa tahun ini, kemana saja kamu pergi? Aduh, jalan-jalan kemana-mana. Menjelajahi keindahan alam negeri ini. Hidupmu benar-benar enak ya. Ah, kamu yang lebih enak. Kamu sudah mencaplok keluarga Zeng. Sekarang kan kamu orang terkaya. Oh, hahaha. Ini semua berkat menantuku yang baik. Aduh, sudah satu keluarga. Baik. Silakan. Qingyu, kenapa kamu datang? Aku kan cuma mau ke desa, merasakan kehidupan pedesaan. Kota terlalu ramai. Kurasa tidak sesederhana itu. Si rubah kecil ini, apa yang ada di kepalamu, masa aku tidak tahu? Tapi, mengingat kamu adalah sahabat baikku, aku terpaksa setujui saja. kalian ini, jangan saling cemburu lagi, sudah datang. Xiao Yuan, lihat, kamu juga sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya punya 2 anak. Lihat, 2 wanita cantik ini ikut kamu pulang. Kalau tidak bisa, kakak ipar juga boleh. Kakak ipar, urusan ini tidak usah merepotkan kakak ipar. Aku juga bukan tidak bisa. Sudah, ayo. Kita ini, masuk ke dalam bersama-sama. Hehe.